Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sindikat PAU. Waalaikumsalam. Ini kita lagi ngumpul hari Rabu dan kita akan bahas yang lagi kekinian di saat ini yaitu soal chat GPT yang katanya mau diblok Kominfo. Jangan-jangan nih teman-teman udah pada dengar belum nih? Chat GPT katanya mau diblok Kominfo yang katanya sih isunya sama kayak PayPal beberapa waktu lalu ya. Soal apa? Ya itulah saya juga kurang paham. Nah, coba teman-teman di sini komentarnya gimana? Bapak-bapak di sini komentarnya soal ChatGPT memengaruhi kehidupan keseharian nggak? Nanti kalau misalkan di blok, betulan di blok, apakah mengganggu kehidupan seharian, produktivitas atau gimana? Silakan komentarnya. Oke, saya mau komentar dulu. Siap, Ah, silakan Pak Budi. Gimana Pak? Gimana Pak? jadi apa sih namanya? Saya kalau nama istilah tuh suka lupa ya. Bahwa sebuah sistem elektronik di Indonesia, ini nanti teman-teman ini ya, itu harus terdaftar di Kominfo, harus mendaftarkan diri di Kominfo. Misalnya detik.com harus terdaftar di Kominfo. Terus apalagi Google dulu ya. Google harus terdaftar di Kominfo. Waktu itu kasus Ubuntu tidak daftar di Kominfo. Jadi Ubuntu mau diblokir waktu itu. Ubuntu aja. Ubuntu itu software untuk Linux kan ya sebetulnya gitu. Nah, karena nggak ada yang daftarin aja gitu. Nah, kenapa perlu didaftarkan? Karena banyak situs yang abal-abal. Misalnya situs judi online yang mereknya Hmm. mirip-mirip kayak Indosat gitu ya. Indosat tapi pakai L ya, Indosat.co.id gitu kan ya. Iya, Dia iya. itu kan abal-abal atau apa. Nah, jadi pemerintah itu mendaftarkan. Saya lupa ininya di mana sih webnya ada ya. Nah, itu. Ya, berarti semua layanan. Nah, itu semua perusahaan yang punya website di internet itu maksudnya pengennya pemerintah tuh begitu, daftarkan diri dulu gitu. Nah, Hmm. misalnya kita sindikat PHU harus daftarin juga kan. Nanti kalau enggak kita itu diblokir. Nah, sekarang pertanyaannya, chat GPT itu kan chat.openai.com ya. Nah, domain itu harus oleh si OpenAI didaftarkan ke Kominfo. Kalau enggak diblokir. Nah, saya jadi bingung. Yang kayak gitu perlu daftarin ya? Kalau nggak tahu saya menurut pendapat teman-teman emang kayak gitu tuh harus daftar atau enggak ya? Berarti kan nggak Kayak semua harus daftar ya Pak Budi ya? Kayak yang website untuk internal atau yang viewsnya dikit juga kan nggak harus ya? Bagaimana Pak? Memang harus semuanya secara peraturan. peraturan itu kalau memberikan layanan kepada publik. Hmm. Kalau nggak publik ya nggak apa-apa. Kalau misalnya webnya memang di internal perusahaan nggak apa-apa kan nggak punya bukan publik. Tapi kalau publik kan harus. Saya lupa ininya namanya apa ya. Sebentar saya sambil cari-cari. Yang lain silakan opininya. Ayo, Sebentar ya. gimana tim Sindikat PAU? Biar audiens kita tahu pendapat Sindikat PAU gimana nih. Sing. Berarti pemerintah Gitu. sudah melihat si ChatGPT ini something ya buat buat struktur sosial Indonesia lah katakanlah. Berarti sesuatu kayak dulu kan TikTok yang gitu udah Hmm. merangsek ke struktur sosial kita. Nah, jadi Hmm. kalau ChatGPT menurut Pak Budi gimana? Atau teman-teman yang lain boleh banget komentar ya, teman-teman yang lain langsung tunjuk tangan aja. Apakah sudah ah, oh nih ada Ibrahim Rashid dulu. Mas Ibrahim dulu Pak Budi ya. Oh Silakan ya, Mas Ibrahim. eh waktu ChatGPT pertama kali keluar tuh, saya termasuk yang ngikutin dan terus mencoba dan ternyata habis itu banyak banget ada sekitar 20-an AI yang saya lihat eh, bisa apa namanya bisa bikin film otomatis lah, bisa bikin video otomatis dan lain sebagainya dengan prom-promnya gitu ya. Secara teknologi saya mencobanya, dia memang bagus tapi tetap apa ya, feel feel humannya itu nggak ada ya kalau yang saya rasain. Si ChatGPT ini dia AI itu tetap kerasa AI-nya setelah beberapa waktu terpakai gitu. Hari pertama hari kedua pakai ChatGPT itu kayak, oh oke, ini bagus nih, bisa mengerjakan ini, menulis program ini ataupun tulisan artikel apa gitu. Tapi setelah beberapa saat melakukan itu, ternyata setelah dibaca-baca lagi hasilnya, terutama yang language-nya ya, itu ya masih tetap eh, malah sebagai kita yang menggunakannya, kita jadi tahu mana yang ini AI atau bukan. Dan bahkan sekarang kan udah ada tesnya juga ya.
Ya ya. apakah tulisan ini dibuat oleh AI atau bukan ya? Mas Ibrahim boleh dikatakan belum nyandu ya, belum terlalu menyandu ya ke ChatGPT ya. Iya, iya karena ya apa namanya manusia masih bisa menulis dengan lebih wah menurut saya pribadi ya. Sip, sip, sip. Nah, ini ya. Saya mau nambahin lagi ya. Iya. Nih, saya mau nambahin lagi nih. Saya soalnya bingung kan nih ya. Saya misalnya riset-riset nih barusan saya lihat ini ya. Misalnya eh, Google ya. Saya ini di webnya Kominfo ya. Google.com sama dia didaftarkan. Jadi Google.com itu terdaftar ya. YouTube didaftarkan oleh Google Indonesia nih. Jadi dia gitu ya, semuanya didaftarkan. Garena juga daftarkan gitu. Tapi saya cobain Instagram gitu ya kan ya. Oh nggak ada ya di Instagram ya, misalnya gitu. Instagram. Instagram tuh kok nggak ada ya. Aneh juga saya tuh. Instagram diblokir nggak? Oh nggak ada. Instagram kan nggak diblokir ya. Ini Instagramnya PT BPR ada itu ya didaftarin loh. Gitu ya. Nah, cari lagi WordStep ya. WordPress ya. WordPress ya. WordPress. WordPress ya kita cari. Ada GoGazette, WordPress ya. BPR pakai WordPress, BPR cemerlang, WordPress itu. Nah, kan kan saya juga punya website saya kan juga Rahat WordPress itu ya. Ini ada Igun Web. Nah, dia daftarin nih coba. Ya, ya. Tapi Budi Raharjo nggak daftarin kan? Wah, harusnya Budi Raharjo juga daftar nih kayaknya. Nah, saya menjadi pertanyaan gini, misalnya saya perlu daftar nggak ya rahatwordpress.com gitu kan ya? Nah, itu yang saya bingung. Kan rahatwordpress.com kan saya cerita kepada publik juga kan ya. Tapi kan saya nggak ya maksudnya perlu didaftarin atau enggak gitu. Jadi saya termasuk yang masih bingung terhadap ini gitu. Tetapi tadi kalau mengancam chat GPT di filter di Indonesia karena tadi ya dengan melalui caranya karena dia belum terdaftar di PSE. Ini PSE domestik ya. Mungkin kita cari PSE yang asing gitu ya. Mungkin apakah ini coba Instagram ya. Nah, kan ya tuh. Ini Instagram kalau ini yang asing terdaftar tuh Instagram. Hmm, ada Nah, ya ada. tadi kayak misalnya WordPress ya, WordPress. Nah, WordPress yang ininya tuh orang-orang yang pakai WordPress-nya tapi WordPress-nya sendiri tidak terdaftar gitu kan. Nah, kalau Hmm. sekarang masalahnya tadi chat GPT karena dia banyak dipakai sehingga disarankan untuk si OpenAI itu mendaftarkan ke sini. Gitu. Tapi kalau perusahaan besar seperti OpenAI menurut saya tidak terlalu masalah ya. Tapi perusahaan yang nanggung kayak kita sindikat PAU perlu daftar nggak? Nah itu dia. Menurut saya sih nggak harus kali ya. Atau Nggak nunggu tahu ada nih, nggak kebakaran tahu. dulu ya. Atau ada nunggu ada Iya, kebakaran dulu iya. kayaknya. Kalau kita sindikat PO-nya tiba-tiba gede, wah hebat sekali gitu ya. Kemungkinan kita harus daftar juga nih, gitu kan nih. Gojek ada nggak Pak ya Gojek Gimana? Gojek atau Shopee gitu ada nggak ya? Kita lihat aja ya. Kalau Shopee, Gojek ya, Gojek ya. Gojek websitenya Tunggu apa? tunggu, nih ada Oh, iya, ada siap, Pak enggak. Gatot, silakan Pak Gatot. Gimana ChatGPT nih mau diblokir? Ya, kalau menurut saya ya, karena saya juga bukan pengguna ChatGPT yang hektik banget gitu ya. Jadi saya sangat jarang, mungkin dalam satu pekan ini nggak pakai gitu. Karena saya masih belum bisa membedakan antara ChatGPT dengan Google Search gitu. Jadi kalau Google Search itu Hmm. menurut saya enaknya saya bisa banding-bandingin siapa punya pandangan ini, siapa punya pandangan ini. Terus misalnya pandangan itu menurut saya biasanya memang cocok dengan saya, ya saya akhirnya cenderung menggunakan Google Search gitu atau search engine Hmm. gitu ya. Misalnya kalau cari artikel apa nih bisnis gitu, saya paling lihatnya HBR, INC, Forbes sama Fast Company, ya kan. Nah Hmm. udah saya lihat aja di situ gitu daripada saya menggantungkan diri pada Chat GPT. Nanti pertama ya saya kecewa dengan Chat GPT itu jawabannya itu terlalu motherhood stuff ya terlalu apa common sense. Jadi aduh Hmm. kok nggak nggak spesifik, nggak differentiate gitu gitu loh. Ya nah, terus saya juga berpikir nih, pertanyaannya adalah kenapa mesti mesti dilarang kalau nggak terdaftar? Bahayanya apa gitu loh. Maksudnya toh kalaupun saya dosen gitu ya, saya ngecek gampang kok. Saya tinggal ngecek juga. Jadi misalkan mahasiswa saya plagiarisme gitu ya. Saya juga cek gitu. Misalkan topiknya mengenai apa, mikroba apa gitu. Saya cek.
Dia jawabannya seperti apa? Kira-kira skeletonnya gitu. Kalau sama, baru saya saya tanyain mahasiswa saya, kamu ngerjain sendiri atau ini dikerjakan oleh AI gitu. Jadi menurut saya ada alasan kuat ya Kominfo untuk melarang hanya gara-gara PSE-nya ini tidak di PSE gitu loh. Menurut saya loh ya. Makasih. Mas Gatot, kalau misalnya HBR itu difilter gitu, karena nggak daftar, saya lihat HBR nggak daftar di situ. Ah, gimana? Ya, memang tapi kan gini, kepentingannya pemerintah, siapapun pemerintah mana, untuk melarang HBR apa? Orang intinya memajukan bisnis leadership gitu-gitu ya. Kan bagus, kecuali kalau fotografi, kecuali dia untuk crime gitu ya, injustice gitu. Ini ChatGPT juga itu bisa jahat kalau yang menggunakan orang jahat kan gitu loh. Artinya ChatGPT-nya sendiri kan nggak jahat gitu loh. Menurut saya kok terlalu berlebihan kalau sampai dilarang hanya gara-gara tidak punya PSE gitu loh. Misalnya seperti itu kalau menurut saya ya. Mungkin kalau dugaan saya tidak terdaftar di PSE-nya itu menjadi salah satu cara untuk blokirnya aja gitu. Karena tidak tahu caranya, Anda tidak terdaftar di PSE, saya blokir. Nah, kalau ChatGPT daftar PSE, monggo gitu kan ya. Tapi logiknya di mana, Pak? Soalnya kan aku nggak lihat bahayanya ChatGPT. Walaupun saya bukan pendukung ChatGPT ya, saya nggak melihat bahayanya gitu loh. Apa ya bahayanya? Nah kalau itu cerita yang lain ya soal bahayanya ya. Nah, mari kita bicara tentang bahayanya. Kalau saya ngomong-ngomong dengan orang-orang, bahayanya itu adalah ketakutan anak-anak sekarang itu tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaannya, tetapi mengandalkan kepada ChatGPT untuk mengenerate tugas-tugasnya, gitu ya. Tapi saya sepaham dengan Mas Gatot. Kalau gitu jangan kasih tugas-tugas yang bisa dikerjakan ngasal dengan ChatGPT kan ya. Ya. Kita lihat aja kalau di ChatGPT kayak gitu, kalau ada yang mahasiswa jawab kayak gitu, ya berarti dia bodor. Memang jawabannya bukan begitu. Tapi kalau dia menggunakan ChatGPT untuk menstrukturkan logikanya, bukan logikanya, argumentasinya, gini pakai ChatGPT, apa salahnya pakai ChatGPT? Boleh-boleh aja kan ya. Kenapa salahnya? Kan yang penting logikanya dia. Saya harus gini, terus tulisannya distrukturkan oleh ChatGPT, saya nggak masalah. ChatGPT itu menstrukturkan tulisan kita menjadi lebih baik, lebih santun. Menurut saya nggak apa-apa. Tapi kan pola berpikirnya kita yang ngederasnya. Nah, yang ditakutkan itu Mas Gatot, orang-orang nggak memikirkan itu, anak-anak yang memikirkan langsung dipakai gitu. Sehingga guru-gurunya, ini guru-gurunya harus di-upgrade supaya dia bisa mendeteksi itu. Saya udah buat cerita tuh ya, kayak ChatGPT itu kayak kalkulator dulu. Kita dilarang pakai kalkulator, nggak boleh. Kenapa? Kan anak-anak ditasi kali-kalian 7 kali 4, 7 kali 5, 7 kali 6, 7 kali 7 pakai kalkulator kan selesai gitu kan ya. Ya kalau gitu ujiannya jangan ujian kali-kalian dong. Ujiannya ini menghitung apa, kemudian nanti habis itu pakai kalkulator untuk menghitung kali-kalian ya. Ya monggo. Kalau menurut saya. Pak Budi, mengenai hal itu ya, sebetulnya saya ada pengalaman juga Pak Budi, karena gini. Nggak usah ngomongin ChatGPT, ini kejadian 5 tahun yang lalu ya. Itu saya punya tim gitu. Tim saya itu saya kasih tugas gitu. Terus tugasnya dia saya cek dong, ya kan. Saya tinggal kopas saja, saya masukkan Google Search. Saya tahu tuh dia nyontek dari mana. Yes. Ya, artinya nggak perlu lagi pakai ChatGPT pun kita bisa ngecek. Jadi dalam kasusnya yang Pak Budi katakan tadi, sebetulnya yang salah gurunya. Kenapa dia nggak bisa tahu bahwa dia bisa ngecek di ChatGPT gitu loh, bahwa si Ali ini ngerjainnya pakai nalarnya dia atau nalarnya open language, open AI gitu loh. Dia bisa cek sebetulnya gitu. Tapi saya setuju bahwa kalau ChatGPT itu digunakan hanya untuk membuat skeletonnya, misalnya cara berpikirnya, itu justru kita harus apresiasi mahasiswa atau siswa kita yang menggunakan itu. Dia memanfaatkan teknologi dengan benar gitu. Jangankan itu Pak Budi, saya pernah ya yang pengen membuat ini loh, NDA, non disclosure agreement ya. Saya googling aja, contohnya banyak NDA. Tinggal saya kopas, kemudian saya sesuaikan. Modifikasi, iya. Nah, apakah saya dibilang saya bodoh banget?
Menurut saya smart karena buat apa saya ngetik-ngetik lagi? Ya, Oh, intinya sama kan supaya ya, informasi ini dipegang kerahasiaannya gitu loh. Itu sih ya. menurut saya. Setuju. Saya juga ini kemarin ngerjain mahasiswa minta rekomendasi ya, surat rekomendasi ke saya. Saya tulis tuh rekomendasinya dalam bahasa Inggris sudah ini 1,5 halaman gitu. Saya bilang, ChatGPT tolong rewrite ini. Bahasa Inggrisnya menjadi lebih cakep. Nah, saya pakai itu. Dia kan ya, tapi kan dia itu atas dasar dari saya dulu gitu kan. Dia oh iya ya, kalimat ini lebih bagus pakai gini. Menurut saya sah. Membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Gitu kan nih. Siap, siap, siap. Saya rasa sudah cukup. Kalau terlalu panjang nanti pada bingung teman-teman yang nonton di sini. Pak Budi, tolong disimpulkan. Jadi kita sebagai masyarakat umum ya, masyarakat luas, dengan kalau misalkan ChatGPT diblokir, perlu panik nggak? Tidak perlu panik. Satu itu. Yang kedua, OpenAI ya kalau ini nggak susah amat, daftarlah ya. Supaya untuk ini aja. Masalah administratif aja sih. Tidak ada isu yang Ya, signifikan, monggo gitu. Dan pemerintah pun tidak usah terlalu ini ya apanya mau heboh, bilang nggak perlu lebay. heboh banget. Mau bilang Ya, lebay nggak enak juga ya gitu, bukan itu, tapi jangan terlalu gerasa-gerusu, jangan tergesa-gesa lah gitu ya. Ya tegur aja, OpenAI kamu daftar ya, nanti OpenAI kan pasti daftar juga. siap, siap. Sip, kalau gitu terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tungguin terus video kami insya Allah. Dan ada update-update menarik dari di sini orangnya hebat-hebat teman-teman. Jadi insya Allah ada isu kekinian dan kita bahas di sini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.